Oke, kita sekarang masuk di tanda baca. Kalau titiknya titik atas, bacanya I. Kalau titiknya di bawah, bacanya U. Kalau cangkulnya samping, bacanya E. Kalau cangkulnya atas, bacanya E. Kalau cangkulnya kanan, bacanya O. Jadi, misalkan titik atas bacanya I, titik bawah bacanya U, titik cangkul samping bacanya E, cangkul atas bacanya E, dan cangkul kanan bacanya O. Kita melanjutkan pelajaran kita tentang muatan lokal atau bulog. Ini kemarin setelah kita tulis jumlah 23 huruf. Nah, di antara 23 huruf ini, kalau ABCD kan pasti semuanya ada. Di antara 23 huruf ini, ada beberapa huruf abjad nasional yang tidak ada, yaitu perlu diketahui huruf yang tidak ada di abjad ABCD, yaitu huruf F, kemudian huruf Q, kemudian huruf V, kemudian huruf X. Jadi di huruf lontara ini, huruf ini tidak ada masuk di huruf lontara. Jadi seperti tadi saya jelaskan, kalau huruf F nantinya apabila kita menulis ketemu huruf F, F ini diganti jadi P. Q atau Q diganti jadi huruf K. Kemudian V sama diganti huruf P, maksudnya di V. Huruf X diganti X sama Z diganti jadi huruf S. Jadi masuknya di SA. Jadi perhatikan, jadi mana tahu contohnya ya. Fans, misalnya fans. 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 Ini kan ada huruf S-nya. S ini nanti jadinya di sini. Jadi ini fa. Fa, jadi kita ambil ini fa. Jadi fa. Kemudian N. N-nya ambil dari sini. Berarti N. Kemudian kalau di garis bawah dapatnya N, A-nya hilang. Kemudian S. Di garis juga ini dapatnya dari sini. Jadi ini bacanya fans. Nah, sekarang saya mau menjelaskan untuk penggunaan tanda baca. Untuk penggunaan tanda baca, oke, pertama kita ambil huruf K. Ini kan K dasarnya dari sana. K. Ki, ku, ke, ko. Ke. Kemudian saya masukkan tanda baca. Kalau ini kan K. Kalau K saya kasih titik atas, bacanya Ki. Kalau K dikasih titik bawah, bacanya Ku. Kemudian saya kasih cangkul samping, bacanya Ke. Kalau cangkul atas, bacanya Ke. Kalau cangkul kanan, bacanya Ko. Kalau saya garis di bawahnya, dapatnya K. Jadi, untuk penggunaan tanda baca modelnya seperti ini. Kalau nantinya, misalkan kita ambil kata dasar, dasarnya dari K. K dikasih masukkan tanda baca titik atas, bacanya Ki. Jadi otomatis huruf A ini berubah jadi I. A ini berubah jadi I. Kemudian dikasih titik K, dikasih titik bawah, bacanya U. Berubah jadi Ku. Kemudian K dikasih cangkul samping, bacanya Ke. Dikasih cangkul atas, bacanya Ke. Dikasih cangkul kanan, bacanya Ko. Kemudian kalau K di garis bawahnya, sebenarnya dalam huruf lontara ini, huruf ini tidak ada. Tapi karena kita di sini banyak suku, makanya saya masukkan huruf ini. Sebenarnya lontara yang sesungguhnya mematikan huruf ini tidak ada sebenarnya. Cuma K, Ki, Ku, Ke, Ko, Ke. Kaki, ku, ke, ko, ke aja sebenarnya yang ada. Kalau ini sebenarnya tidak ada. Tapi ini untuk memudahkan kalian dalam menulis, makanya saya tambahkan huruf ini. Sebenarnya yang di huruf lontara yang sesungguhnya cuma yang ini yang ada. Kaki, ku, ke, ko, ke, ko. Nah, sebenarnya ini terbalik. Maunya itu O dulu baru O. Kaki, ku, ke, ko, baru di atas. Ini kebalik. Ini karena biar nanti penyebutannya bagus.
kakiku ke, ko, ke. Nanti dalam penulisan sebenarnya ini nanti banyak juga yang keliru. Antara huruf ini antara cangkul samping dengan cangkul atas ini hampir-hampir mirip. Kalau cangkul samping dibacanya e. Kalau cangkul atas dibacanya e. Ini e, ini e. Meskipun dalam tulisan Indonesianya sama-sama huruf e. Padahal kalau dalam huruf lentera ini penyebutannya bacanya beda. Ini bacanya e, ini bacanya e. Makanya huruf e ini untuk membedakan nantinya apakah ini dibaca e apakah dibaca e. Ini huruf e saya kasih tanda di atasnya, saya garis di atasnya. Kalau ada garis di atasnya berarti bacanya e. Contohnya kapan penggunaan e? Misalkan penggunaan misalkan. Jadi contohnya penggunaan ke sekolah. Nah, kalau tulisan begini kan terkadang kita keliru. Oh, ini huruf ini, dua huruf ini apakah pakai cangkul samping atau cangkul atas? Kalau ini kan bacanya ke berarti berarti ini cangkul atas. Kemudian sekolah berarti cangkul atas. Sekolah. Sekolah. Jadi bukan cangkul samping sini ya. Kalau kalian membuatnya seperti ini berarti salah. Jadi bacanya ke. Kemudian kalau cangkul sini bacanya se. Ke sekolah. Nah, kan tidak enak kedengarannya. Ke sekolah. Seharusnya atas. Ke sekolah. Jadi dalam penggunaan huruf E dengan huruf E ini sebenarnya banyak nantinya yang keliru. Kita ambil satu contoh dari huruf E ya. Huruf E contohnya itu misalkan ada di antara kalian ada namanya ini made. Ya, berarti made. Berarti dia pakai karena berarti made, berarti dia pakai cangkul samping. Kalau kalian memakaikan cangkul atas, berarti bacanya made. Jadi ini perlu diperhatikan antara penggunaan huruf E dengan huruf E. Kalau kalian memakai, misalkan ini kan bacanya made. Kalau kalian dalam penulisan lontaranya menggunakan cangkul atas, misalnya, ini bacanya made. Padahal yang kita mau tulis adalah de. Jadi ini perlu kehati-hatian dalam menulis apakah nanti penulisannya huruf E apa huruf E. Begitu ya. Jadi perlu diperhatikan antara cangkul samping dan cangkul atas. Jadi selanjutnya tulis di buku kalian. Tulis dulu begini semua ya. K, kemudian langkain satu baris, kemudian huruf G lagi, langkain satu baris, kemudian huruf Ng, langkain lagi satu baris, sampai semuanya selesai. Setelah ditulis begini, baru menulis ke samping. Ke samping ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya semuanya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu buat lagi ke samping. Totalnya tambah ke samping kanan 6 huruf. Kemudian masukkan tanda bacanya. Kasih titik atas dulu, baru titik bawah, baru cangkul samping, kemudian cangkul kanan, kemudian cangkul atas, kemudian digaris bawahi. Jadi kemudian setelah itu sudah huruf K misalnya, pindah lagi huruf G. Buat lagi semua huruf G, kemudian masukkan tanda bacanya, titik atas, kemudian titik bawah, kemudian cangkul samping kiri, kemudian cangkul samping kanan, kemudian cangkul atas, kemudian digaris bawahi. Jadi setiap digaris bawahi dapatnya huruf terakhirnya hilang. Misalkan ini kan kalau misalkan nanti ini engka, jadi cuma satu huruf yang hilang ya, cuma huruf terakhir NGK, berarti nanti terakhir di sini NGK. Karena cuma huruf A yang hilang, sama dengan ini semuanya. Berarti terakhir nanti sini cuma huruf P kalau digaris bawahi. Kemudian ba, mampa. Berarti ini nanti terakhir cuma ada itu huruf MP kalau sudah digaris bawahi. Jadi buat dulu semuanya kagangangka sampai yara lawas saaha. Kemudian tambah ke samping kanan. Kemudian
nanti ini engka baru buat lagi huruf seperti ini 6 kali, 1 buat 2 3 4 5 6. Kemudian setelah dibuat ke kanan 6, kemudian masukkan tanda bacanya, titik atas dulu, kemudian titik bawah, kemudian cangkul samping, kemudian cangkul kanan, kemudian cangkul atas, kemudian garis bawahi. Jadi biar rapi nanti tulisannya, setiap mau turun ke bawah dilangkain satu baris. Jadi buat sebagus mungkin biar nanti memudahkan kalian mencari huruf-huruf. Kan nanti kalau kita ini sebenarnya rumus. Jadi nanti kalau dalam menulis gampang untuk mencari. Misalkan kalian mau mencari huruf go. Oh, huruf go. Cari dasarnya G. G berarti go. Ga, gi, gu, go. Oh, ini huruf go. Kemudian misalkan cari huruf ku. Ku berarti dasarnya K, mereka, kemudian kaki ku, ini ku. Kemudian huruf ke sekolah misalkan, oh ini ke. Jadi buat dulu semuanya. Oh ya, satu lagi, kecuali huruf A nantinya, kecuali huruf A, ini A, I, U. Nah, ini nanti huruf A, bacanya A, I, U, E, O, E. Jadi huruf A ini nanti begini ya. A ini karena A kan cuma satu, A cuma satu huruf. Jadi nanti tetap dia A. Kalau masukkan tanda bacanya A, dimasukkan titik atas bacanya I. Dimasukkan tanda baca titik bawah bacanya U. Kalau samping kiri bacanya E, cangkul kanan O, cangkul atas E. Jadi bukan I, bukan au, bukan A ya. I, ao, AE. Salah. Jadi kecuali nantinya di antar 23 huruf cuma huruf A yang berubah sendiri, bukan dari dasarnya A, bukan I, bukan au, bukan I, bukan au, bukan I. Tapi huruf A ini yang berubah mengikuti tanda baca dia. Setelah A, I, U, E, O, E. Kecuali huruf A. Kalau yang lain selebihnya mengikuti penjelasan yang tadi saya jelaskan. Oke, silakan dulu ditulis.